Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Oktarilta, NIM 21073072, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengkaratan. Yang pertama, kita masuk pada pengertian dari pengkaratan. Korosi atau pengkaratan adalah suatu proses reaksi terjadinya perusakan atau degradasi atau penurunan kualitas material atau logam dan non-logam karena pengaruh kimia dan elektrokimia, karena kontak langsung dengan lingkungan berupa air, udara, gas, asam, dan lain-lain. Istilah korosi berasal dari bahasa Latin yaitu corrodere, yang artinya perusakan logam atau berkarat. Korosi merupakan penurunan kualitas suatu material atau biasanya logam karena reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungannya yang mengakibatkan terjadinya penurunan mutu logam menjadi rapuh, kasar, dan mudah hancur. Korosi merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses terjadinya korosi pada logam tidak dapat dihentikan, namun bisa dikendalikan atau diperlambat lajunya, sehingga memperlambat proses perusakannya. Salah satu di antaranya adalah dengan pelapisan pada permukaan logam, perlindungan katodik, penambat inhibitor korosi, dan lain-lain. Pengkaratan menurut para ahli. Arti pengkaratan menurut Jones, korosi adalah suatu proses degradasi material dan penurunan kualitas suatu material akibat pengaruh reaksi kimia dan elektrokimia dengan keadaan lingkungannya. Menurut Bardal, korosi merupakan degradasi material atau biasanya logam akibat reaksi elektrokimia material tersebut dengan lingkungannya berupa air, udara, gas, larutan asam, dan lain-lain. Menurut Kurniawan dan Saifullah tahun 2012, korosi adalah fenomena kimia bahan-bahan logam di berbagai macam kondisi lingkungan, yaitu reaksi kimia antara logam dengan zat-zat yang ada di sekitarnya atau dengan partikel-partikel lain yang ada dalam matriks logam itu sendiri. Yang keempat adalah kodijah. Menurut kodijah, korosi merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan yang berair dan beroksigen. Sedangkan menurut Supardi, korosi adalah terjadinya perusakan material atau khususnya logam akibat lingkungannya akibat reaksi kimia, yaitu pada temperatur yang tinggi antara logam dan gas, atau terjadi korosi elektrokimia dalam lingkungan air atau udara basah. Itu yang kedua, kita masuk kepada reaksi pada korosi. Proses terjadinya korosi dalam suatu larutan berawal dari logam yang teroksidasi yang kemudian melepaskan elektron untuk membentuk ion logam yang bermuatan positif. Larutan akan bertindak sebagai katoda dengan reaksi yang umum terjadi adalah pelepasan H2 dan reduksi O2. Akibat ion H+ dan H20 yang tereduksi, reaksi ini terjadi di permukaan logam yang akan menyebabkan pengelupasan akibat pelarutan logam ke dalam larutan secara berulang-ulang. Mekanisme korosi yang terjadi pada logam besi atau Fe adalah sebagai berikut. Ferrohidroksida atau FeOH2 yang terjadi merupakan hasil sementara yang terdapat teroksidasi secara alami oleh air dan udara menjadi ferrihidroksida FeOH3. Ferrihidroksida yang terbentuk akan berubah menjadi Fe2O3 yang berwarna merah kecoklatan yang biasa kita sebut karat. Materi yang ketiga itu jenis-jenis korosi. Jenis korosi ada 6, yaitu yang pertama adalah korosi merata. Korosi merata atau uniform corrosion merupakan korosi yang disebabkan oleh reaksi kimia atau elektrokimia yang terjadi secara seragam pada permukaan logam. Efeknya adalah terjadi penipisan pada permukaan dan akhirnya menyebabkan kegagalan karena ketidakmampuan untuk menahan beban. Korosi ini dapat dicegah atau dikendalikan dengan pemilihan material atau termasuk coating, penambahan corrosion inhibitor pada fluida atau menggunakan cathodic protection. Yang kedua yaitu korosi galvanik atau galvanic corrosion, yang merupakan korosi yang disebabkan adanya beda potensial antara dua logam yang berada pada fluida atau media konduktif dan korosif. Akibatnya logam dengan ketahanan terhadap korosi yang rendah akan mengalami laju korosi lebih tinggi dibandingkan dengan logam yang memiliki ketahanan terhadap korosi tinggi. Pencegahan korosi ini menggunakan satu jenis material yang sama atau menggunakan kombinasi beberapa material yang memiliki sifat galvanis yang mirip, menggunakan isolasi pada sambungan antara logam, serta mengurangi karakteristik korosi dari fluida dengan menggunakan corrosion inhibitor.
Yang ketiga, kita masuk ke korosi celah atau crevice corrosion. Korosi celah merupakan bentuk korosi di mana korosi terjadi ketika terdapat celah akibat penggabungan atau penyatuan dua logam yang sama memiliki kadar oksigen. Berbeda dengan area luarnya, karat yang terjadi karena celah sempit terisi dengan elektrolit atau air yang pH-nya rendah, maka terjadilah suatu sel korosi dengan katodanya permukaan sebelah luar celah yang basah dengan air yang lebih banyak mengandung zat asam daripada bagian sebelah dalam celah sedikit mengandung zat asam sehingga bersifat anodik. Korosi celah merupakan korosi yang terjadi di sela-sela gasket, sambungan bertindih, sekrup-sekrup atau kelingan yang terbentuk oleh kotoran-kotoran endapan atau timbul dari produk-produk karat. Yang keempat, kita masuk ke korosi sumuran atau corrosion atau pitting corrosion. Korosi sumuran adalah bentuk serangan korosi yang sangat lokal atau menyerang pada daerah tertentu saja yang mengakibatkan lubang pada logam. Lubang ini mungkin memiliki diameter yang kecil atau besar, namun dalam banyak lubang tersebut relatif kecil. Lubang terisolasi atau kadang-kadang terlihat seperti permukaan yang kasar. Pits umumnya dapat digambarkan sebagai rongga atau lubang dengan diameter permukaan kurang lebih sama atau kurang dari kedalaman. Korosi sumuran adalah salah satu bentuk korosi yang paling merusak dan berbahaya. Hal itu menyebabkan peralatan menjadi gagal karena dengan penurunan massa yang sedikit saja akibat adanya lubang, maka kegagalan dapat terjadi dengan mudah. Seringkali sulit untuk mendeteksi pit karena ukurannya yang lebih kecil dan area lubang-lubang tersebut tertutup oleh produk korosi. Yang kelima, kita masuk ke korosi erosi atau erosion corrosion. Korosi erosi adalah percepatan tingkat kerusakan atau serangan pada logam karena gerakan relatif antara cairan korosif dan permukaan logam. Umumnya gerakan ini cukup cepat dan berkaitan dengan abrasi. Logam yang berada di permukaan akan berubah menjadi ion terlarut atau menjadi bentuk produk korosi yang padat. Kadang-kadang pengaruh dari lingkungan dapat mengurangi laju korosi, khususnya ketika serangan lokal terjadi dalam kondisi tergenang. Tapi ini tidak bisa disebut erosion corrosion karena kerusakan tidak bertambah. Yang keenam, kita masuk ke korosi tegangan, yaitu stress corrosion. Korosi tegangan merupakan korosi yang terjadi akibat kombinasi antara beban atau stres pada logam dan media yang korosif. Korosi ini dapat terjadi apabila beban yang diterima oleh logam melebihi suatu minimum stress level. Jenis serangan karat ini terjadi sangat cepat, dalam ukuran menit, yakni jika semua persyaratan untuk terjadinya karat tegangan atau tegangan ini telah terpenuhi pada saat tertentu, yaitu adanya gerakan internal dan terciptanya kondisi korosif yang berhubungan dengan konsentrasi zat karat atau korrodan dan suhu lingkungan. Contoh korosi tekanan ada pada pipa. Yang keempat, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama ada suhu. Suhu merupakan faktor penting dalam proses terjadinya korosi, di mana kenaikan suhu akan menyebabkan bertambahnya kecepatan reaksi korosi. Hal ini terjadi karena makin tinggi suhu, maka energi kinetik pada partikel-partikel yang bereaksi akan meningkat, sehingga melampaui besarnya harga energi aktivasi, dan akibatnya laju kecepatan reaksi atau korosi juga akan makin cepat. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada kecepatan air fluida. Kecepatan air fluida, laju korosi cenderung bertambah jika laju atau kecepatan air fluida bertambah besar. Hal ini karena kontak antara zat bereaksi dan logam akan semakin besar, sehingga ion-ion logam akan makin banyak yang lepas sehingga logam akan mengalami kerapuan atau korosi. Yang ketiga, kita masuk ke konsentrasi bahan korosif. Konsentrasi bahan korosif hal ini berhubungan dengan pH atau keasaman dan kebasaan suatu larutan. Larutan yang bersifat asam sangat korosif terhadap logam, di mana logam yang berada dalam media larutan asam akan lebih cepat terkorosi karena merupakan reaksi anoda. Sedangkan larutan yang bersifat basah dapat menyebabkan korosi pada reaksi katodanya, karena reaksi katoda selalu serentak dengan reaksi anoda. Dalam medium basah, korosi dapat terjadi secara seragam maupun secara terlokalisasi. Contoh korosi seragam dalam medium basah adalah apabila besi terendam di dalam larutan asam klorida atau HCl. Yang keempat ada oksigen. Adanya oksigen yang terlarut akan menyebabkan korosi pada metal, seperti laju korosi pada mild steel alloys akan bertambah dan meningkatnya kandungan oksigen. Kelarutan oksigen dalam air merupakan fungsi dari tekanan, temperatur, dan kandungan klorida.
Oksigen yang terdapat dalam udara dapat bersentuhan dengan permukaan logam yang lembab, sehingga kemungkinan menjadi korosi lebih besar. Di dalam air atau lingkungan terbuka, adanya oksigen menyebabkan korosi. Yang kelima, kita masuk ke waktu kontak. Dalam proses terjadinya korosi, laju reaksi sangat berkaitan dengan waktu. Pada dasarnya, semakin lama waktu logam berinteraksi dengan lingkungan korosif, maka semakin tinggi tingkat korosivitasnya. Aksi inhibitor diharapkan dapat membuat ketahanan logam terhadap korosi lebih besar. Dengan adanya penambahan inhibitor ke dalam rutan, maka akan menyebabkan laju reaksi menjadi lebih rendah, sehingga waktu kerja inhibitor untuk melindungi logam menjadi lebih lama. Kemampuan inhibitor untuk melindungi logam dari korosi akan hilang atau habis pada waktu tertentu. Hal itu dikarenakan semakin lama waktunya, maka inhibitor akan semakin habis terserang oleh rautan. Baik, kita masuk ke materi perlindungan dan pengendalian korosi. Perlindungan dan pengendalian korosi ada 5, yaitu yang pertama pemilihan material atau material selection. Prinsip dasar dari pemilihan material ini adalah mengenai tepat atau tidaknya pengaplikasian suatu material terhadap suatu lingkungan tertentu. Pemilihan material yang sesuai dengan kondisi lingkungan dapat meminimalisir terjadinya kerugian akibat proses korosi. Derek galvanik merupakan satu acuan yang penting dalam melakukan pemilihan material. Di antara bahan-bahan konstruksi yang paling sering digunakan adalah besi, aluminium, timah hitam, tembaga, nikel, timah putih, dan titanium. Yang kedua kita masuk ke desain. Desain adalah usaha penanggulangan korosi sebaiknya sudah dilakukan sejak tahapan desain proses. Ahli-ahli korosi sebaiknya ikut dilibatkan dalam desain proses dari sejak pemilihan proses, penentuan kondisi prosesnya, penentuan bahan-bahan konstruksi, pemilihan layout, saat konstruksi sampai tahap startupnya. Di antara cara-cara penanggulangan korosi dari segi desain yang sering digunakan adalah: yang pertama ada isolasi alat dari lingkungan korosif. Yang kedua, mencegah hadir atau terbentuknya elektrolit. Yang ketiga, jaminannya lancarnya aliran fluida. Yang keempat, mencegah korosi, erosi atau abrasi akibat kecepatan aliran. Yang kelima, mencegah terbentuknya sel galvanik. Kita masuk yang ketiga, yaitu perlakuan lingkungan. Upaya perlakuan lingkungan ini sangat penting dalam penanggulangan korosi di industri. Lingkungan korosif diupayakan menjadi tidak atau kurang korosif. Ada 2 macam cara perlakuan lingkungan, yaitu yang pertama, pengubahan media elektrolit, misalnya penurunan suhu, penurunan kecepatan alir, penghilangan oksigen atau oksidator, pengubahan konsentrasi. Yang kedua, penggunaan inhibitor. Inhibitor adalah suatu bahan kimia yang jika ditambahkan dalam jumlah yang kecil saja kepada lingkungannya media yang korosif akan menurunkan kecepatan korosi. Inhibitor bekerja menghambat laju korosi. Belum banyak diketahui bagaimana cara kerja inhibitor dalam menghambat korosi. Yang keempat, ada pelapisan. Metode pelapisan atau coating adalah suatu upaya mengendalikan korosi dengan menerapkan suatu lapisan pada permukaan logam besi, misalnya dengan pengecatan atau penyempuran logam. Penyembuhan besi biasanya menggunakan logam krom atau timah. Kedua logam ini dapat membentuk lapisan oksida yang tahan terhadap lapisan film permukaan terhadap oksida logam hasil oksidasi yang tahan terhadap korosi lebih lanjut. Logam seng juga digunakan untuk melapisi besi atau galvanisir, tetapi seng tidak membentuk lapisan oksida seperti pada krom dan timah, melainkan berkarbon demi besi. Ada 2 macam cara pelapisan, yaitu yang pertama, pelapisan dengan bahan logam. Pada pelapisan dengan bahan logam dapat digunakan bahan-bahan logam yang lebih inert maupun yang kurang inert sebagai bahan pelapis. Pemakaian kedua macam bahan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua ada pelapisan dengan bahan non-logam, yaitu dengan pelapis berbahan dasar organik seperti cat polimer dan pelapis berbahan dasar anorganik. Yang kelima, kita masuk ke proteksi katodik dan anodik. Proteksi katodik merupakan metode pencegahan korosi pada logam dengan cara logam yang ingin dilindungi dijadikan lebih bersifat katodik. Apabila dilakukan dengan arus listrik dari power supply, maka disebut arus standing, dan jika dihubungkan dengan logam lain disebut anoda korban. Proteksi katodik sangat efektif untuk melindungi korosi eksternal pada pipa saluran yang berada di bawah tanah atau di bawah laut. Namun, penggunaan metode ini dapat menimbulkan masalah baru yang harus dipertimbangkan, seperti arus sesat atau stray current, yang justru dapat meningkatkan laju korosi pada logam lain di sekitar logam yang dilindungi. Melepuhnya permukaan logam blistering
terletak pada struktur, rusaknya lapisan cat, dan apabila dilakukan pada aluminium maka dapat merusak lapisan pasif. Proteksi anodik adalah metode perlindungan logam terhadap korosi dengan cara merubah potensi logam menjadi lebih positif. Metode ini juga digunakan untuk melindungi porosi internal pada tangki atau vessel. Namun, hanya efektif jika logam dan lingkungan dapat membentuk lapisan pasif. Instalasi, maintenance, dan yang cukup besar merupakan parameter yang harus dipertimbangkan ketika memilih metode ini. Baik, itulah presentasi saya tentang proses pengkaratan pada logam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.